yang mengatakan, "Loh kok saya nggak masuk di domisili ini?" Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taka Talks, lapaknya ngobrolin apa aja. Nah, Isai kabar Taka, semoga sahabat Taka semua dalam keadaan sehat, dan bagi yang sakit, semoga diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang expert di bidang pendidikan, karena kita akan membahas mengenai yang beberapa waktu lagi akan heboh ya. Agak heboh gitu ya, terutama untuk orang tua nih, yaitu sistem penerimaan murid baru tahun 2025 atau SPMB. Kita sambut kedatangan beliau, yaitu Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bapak Haji Ismail SPD MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Mungkin nih dari sahabat Taka atau masyarakat Penajam belum banyak yang kenal Bapak, bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Oh ya, baik-baik ya. Perkenalkan, saya dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Dispora PPU. Nah, saat ini diposisikan pada Kepala Bidang. Nah, kami menangani sekolah dasar, SD maupun SMP. Saya kira cukup ya. Baik. Sebelum masuk ke pertanyaan nih Pak, kadang itu kan masih banyak masyarakat yang belum tahu nih Pak, kan Dinas Pendidikan tuh menaungi jenjang pendidikan apa saja tuh Pak? Oh ya. Jadi kalau di Dinas Pendidikan memang ada beberapa bidang. Nah, salah satunya di kami itu bidang pembinaan pendidikan dasar itu menangani khusus SD dan SMP. Oh, iya. Jadi semua permasalahan SD baik siswa, guru sampai dengan kepala sekolah, termasuk juga SMP, siswa, guru dan kepala sekolah itu di bawah naungan bidang pembinaan pendidikan dasar. Intinya seperti itu. Biar kalau nanti ada Ya. masyarakat tuh kan nggak salah kamar gitu Pak. Nanti salah masuk kan? Iya, seperti mungkin pendaftarannya kan mungkin salah Benar. SMA atau ini. Ya. Baik Pak. Nah, kita masuk mulai ke pertanyaan gitu Pak ya. Eh, Boleh nggak Pak dikasih penjelasan sedikit Pak, yang tipis-tipis. Kalau kata anak sekarang tuh spill sedikit gitu tentang SPMB ini Pak. Siap. Jadi kalau bicara SPMB ini memang jadi gimana ya? Kayak sakral. Kalau saya bercerita SPMB kayak sakral gitu. Kenapa? Karena SPMB itu selalu membawa sisa orang yang tidak tertampung. Nah, di sini sakralnya. Jadi pasti ada demonya gitu. Pasti ada demonya. Jadi kalau saya bicara apa sih SPMB dan PPDB ini kan yang jadi omongan saat ini, sama kah? Enggak gitu. Sebenarnya sih sama aja. Ya, isinya sama. Karena di dalamnya pun juga hampir sama, hanya satu saja yang berbeda. Yang satunya itu dulu ada zonasi, kemudian ada afirmasi, kemudian ada mutasi dan prestasi. Nah, saat ini yang khusus zonasi itu berubah menjadi domisili. Kan sama aja sebenarnya, zonasi sama domisili. Itu saja yang berbeda. Yang isinya ya sama aja gitu. Oh, jadi banyak persamaannya gitu Pak ya. Berarti Banyak persamaannya. masyarakat itu beradaptasinya sedikit aja gitu Pak ya. Ya, sama. Nah, mungkin masyarakat atau sahabat AK sekalian perlu tahu nih Pak, kapan waktu pelaksanaannya supaya mulai mempersiapkan gitu administrasi anak-anaknya seperti itu Pak. Baik ya. Sebelum saya nanti mungkin saya akan lihat data karena ini berkaitan dengan kalender. Tapi sebelum saya menyampaikan dulu, ada sedikit yang kami ubah dari tahun lalu sama tahun sekarang. Tahun ini kami berkolaborasi dengan Dukcapil. Jadi siswa yang masuk nanti harus memiliki kartu KIA itu, kartu identitas anak. Selama ini mungkin kartu itu tidak terlalu tidak terfamiliar, tapi sekarang wajib. Jadi yang sebelum masuk SD dia menggunakan KIA, tetapi itu yang digunakan untuk masuk ke mana? PAUD, ya masuk ke PAUD dan sebagainya itu tidak ada fotonya. Tapi yang masuk SD ini ada fotonya. Nah ini aja yang kami tambahkan di tahun ini, yaitu kartu KIA. Nah kemudian berkaitan dengan kalendernya, saya coba melihat di data ini karena ada kalender. Mungkin kalau boleh saya sampaikan bahwa pelaksanaan SPMB tahun 2025 itu insya Allah akan kita laksanakan untuk gelombang 1 tanggal 23 sampai 26 Juni tahun 2025 itu gelombang satunya. Nah, nanti ketika kami buka gelombang 1 maka semua boleh mendaftar sesuai dengan ketentuan ya. Artinya persyaratannya harus dipenuhi karena kalau tak terpenuhi maka
tidak bisa masuk secara sistem. Berarti gagal. Jadi persyaratannya harus terpenuhi. Ini yang pertama. Nanti setelah kami selesai gelombang 1 akan diumumkan tentunya kan. Kita umumkan seluruh serempak dari SD maupun SMP serempak. Baru kita data kembali. Kita data kembali berapa sih yang apa? Yang belum, yang masih kekurangan kuota, yang mana saja sekolahnya. Nah, nanti yang kurang itu kita buka lagi gelombang kedua untuk melengkapi kuotanya, kan seperti itu. Nah, sama dengan gelombang 1, gelombang kedua juga akan kami tutup pada waktu tertentu, nanti akan kami tutup. Kami akan umumkan lagi bahwa tidak ada lagi sudah tidak ada lagi gelombang yang ketiga. Nah, mereka-mereka nanti yang tak tertampung inilah yang akan ditangani secara offline. Iya. Tapi dengan catatan dia sudah mendaftar loh ya. Dia sudah mendaftar di mana? Sudah mendaftar di gelombang 1 maupun gelombang 2. Kalau tidak kita agak mencegah. Kenapa? Takutnya dia menghindari itu, dia masuk di offline. Nah, kami enggak. Jadi syaratnya memang sudah mendaftar di gelombang 1 tidak diterima, masuk gelombang 2 tidak diterima lagi. Mereka yang sisa inilah yang akan masuk di offline. Berarti harus membawa bukti pendaftaran Iya, online-nya, Pak. iya. Kalau nanti dimanfaatkan ini, kalau saya membuka peluang ini, semuanya maunya offline aja biar diterima, nggak bisa. Tetap harus mengikuti gelombang 1, 2 dan baru ditutup baru bisa mengikuti yang offline. Iya. Jadi SPMB ini sama seperti PPDB sebelumnya, Pak ya, secara online, Pak Sama, ya? secara online sama. Secara online. Berarti bisa daftar dimanapun wali murid, calon wali murid itu mendaftar. Ya, boleh, dimanapun dia, dari rumah boleh, dari manapun. Iya. Yang penting yang dijaga itu zonasinya, artinya domisilinya. Jangan sampai dia berada di Penajam, nanti daftarnya di mana? Dari Babulu dia membuka apa? Membuka lainnya dari Babulu. Ini berdampak nanti. Karena ada jarak apa? Map ya. Iya, betul. Nah, karena kasus-kasus terdahulu itu rata-rata yang mengadu itu anaknya gugur, katanya saya bertetangga dengan sekolah nih. Tetapi saya nggak diterima. Kok bisa tetangga nggak diterima? Ternyata setelah kita lacak, Bapak daftar di mana? Waktu itu saya minum kopi Pak di Babulu. Saya minum kopi, saya ingat anak saya belum mendaftar. Saya mendaftar dari Babulu, ya kan lepas. Oh gitu. Bisa kan? Ya jadi mohon dipahami bahwa kita by sistem. Jadi sistem juga nggak bisa dikibulin gitu kan. Jadi dia sesuai dengan apa yang yang ada di dalam sistem maka berlaku seperti itu. Jadi makanya kepada orang tua siswa nanti kalau mendaftarkan ya silakan mendaftar dimanapun, yang penting masih berada di lokasi zonasinya atau domisilinya. Nah, bagi yang tidak memahami sekarang pertanyaannya, kan tentunya ada juga orang tua kita yang tidak terlalu familiar dengan apa sistem online ini, silakan ke sekolah. Silakan ke sekolah. Di sekolah akan dibantu oleh panitia. Kalau memang merasa kesusahan dalam pendaftaran lewat online itu, insya Allah bisa dibantu. Berarti diperbolehkan Pak ya dibantu oleh sekolah. Boleh dibantu. Ya. Kemudian mungkin banyak wali murid, calon wali murid itu yang belum paham gitu, atau mungkin ini nih SPMB ini seperti apa gitu kan Pak. Nah, bagaimana cara Dinas Pendidikan terutama di bidang Bapak gitu Pak ya, itu mensosialisasikan SPMB ini kepada masyarakat gitu, termasuk kepada sekolah mungkin Pak ya. Baik. Jadi gini, tahun ini kami merubah bentuk sosialisasi kita karena berkaca dari tahun kemarin banyaknya permasalahan yang muncul akibat apa? Mungkin satu, tidak memahami kapan jadwal itu dibuka, itu satu. Ya alasan-alasan lah biasa klasik lah. Kalau sudah nggak keterima kan muncul semua alasannya berbagai macam tuh, klasik aja. Tapi tahun ini kami mencoba merubah, jadi sosialisasi kami itu cukup panjang. Pertama kami sosialisasi untuk satuan pendidikan, artinya SD dan SMP, kemudian itu di dalamnya ada kepala sekolah tentunya dan operator kan, tentunya. Itu sudah kami laksanakan. Kemudian kami sosialisasi juga dengan kelurahan dan desa. Kenapa? Karena di kelurahan dan desa ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maksud saya itu informasi SPMB ini harus sampai kepada masyarakat gitu loh, supaya tidak kehilangan pemahaman. Jangan sampai dikira di dalam sistem ini masih ada permainan-permainan, masih bisa diatur, masih bisa lewat belakang. Nggak ada di SPMB ini, di dalam sistem kami nggak bisa seperti itu. Jadi kalau udah nggak keterima ya nggak keterima aja. Selesai sampai di situ. Nah makanya kami menyampaikan sampai ke kelurahan dan desa. Kami undang semua. Nah cuma kendalanya memang kemarin tidak semua lurah dan desa hadir. Ya, ini kendala yang Yang mendasar. Saya takutnya informasi yang kami sampaikan tidak sampai kepada
sasaran atau masyarakat yang akan mengetahui hal ini. Nah, jadi memang cukup banyak. Nah, kemudian kami juga sudah menyampaikan berkaitan dengan beberapa ketentuan yang mungkin di SPB tahun ini agak berbeda dengan yang lalu, tapi ini bukan berkaitan dengan sistem ya, di luar sistem, artinya di luar sistem. Nah, jadi di tahun ini sudah tidak diperkenankan lagi kita menerima siswa tidak dimasukkan ke dalam ruang belajar, intinya itu. Nggak boleh lagi siswa dititipkan di mana? Di perpustakaan. Karena banyaknya orang yang nggak keterima lalu minta dukungan, dapatlah dukungan dari berbagai pihak. Lalu kami disuruh menerima, tahun ini tetap kami tolak, tidak bisa diterima. Jadi semua yang diterima yang bisa masuk di dalam ruang belajar. Intinya itu, bisa menempati ruang belajar. Jadi kalau misalkan sebuah sekolah hanya memiliki 2 ruangan gitu ya, katakan 2 ruangan. Maka dia tidak bisa lebih dari 2 ruangan. Kapasitasnya SD itu kan hanya 28. Jadi kalau 2 ruangan kurang lebih 56. Nah, nggak boleh tambah 1 pun, jadi 57. Maka yang 1 ini akan terdaftar sebagai siswa ilegal dia. Tidak pernah masuk di dalam Dapodik, 1 ya, otomatis. Tidak akan pernah masuk dalam Dapodik. Yang kedua, dia tidak akan pernah masuk atau mendapatkan BOS dan BOSNAS. Ya, BOS dan BOSNAS. Yang ketiga ini agak kita khawatirkan kemungkinan besar tidak bisa ikut ujian akhir. Nah, ini dampak yang paling buruk. Dampaknya berarti panjang ya. Termasuk mungkin ijazah, mungkin 6 tahun kemudian atau kalau SD ya, kalau SMP mungkin 3 tahun kemudian baru terasa. Tapi kami tidak mau ngambil resiko itu. Jadi mendingan tidak usah diterima. Nah, nggak usah terima aja. Karena mungkin dulu ada yang bersekolah itu tidak di ruangan gitu Pak ya? Ya banyak. Oh. Ya. Sebelumnya masih ada yang di perpustakaan, ada yang masih di mana? Di laboratorium, karena tidak adanya ruangan tapi jumlah peminatnya atau katakanlah yang dijonasi itulah yang dijonasi itu masih mau masuk juga. Akhirnya sekolah atau kami mengambil sikap ya udah deh masuk di mana? Di tempat-tempat yang masih memungkinkan kegiatan pembelajaran. Tapi tahun ini nggak boleh, udah nggak ada lagi. Oh gitu Pak. Ya udah nggak boleh. Nah kemudian Pak kan tadi jadi sekolah-sekolah itu juga apakah juga melakukan sosialisasi gitu Pak kepada masyarakat supaya masyarakat seperti yang Bapak bilang tadi kadang ada yang beralasan bahwa tidak tahu kapan pendaftaran. Nah, kira-kira itu apakah sekolah juga ikut turut andil dalam mensosialisasikan SPMB itu Pak? Oh ya, baik. Sosialisasi SPB ini sebenarnya di sekolah kan sudah memasang spanduk itu. Oh iya. Wah, gede banget itu. Ya, kapan dibuka, kapan gelombang 1, gelombang 2 dan seterusnya kan. Itu sudah dibuka. Nah, di sisi lain mungkin mereka yang berada di masyarakat tentunya kan, para guru, mungkin kepala sekolah itu juga akan menyampaikan secara berantai. Itu pasti akan menyampaikan secara berantai. Cuman catatan merahnya untuk SPB ini gratis. Oh iya. Tidak boleh ada pungutan apapun ya. Ini yang mungkin perlu diketahui masyarakat, jangan sampai nanti ada lagi yang merasa ditarik untuk apa saja. Jadi untuk SPMB ini tidak ada pemungutan apapun karena semua biaya udah ditanggung di dalam BOS pusat. Oh gitu. Jadi sudah gratis. Pendaftarannya gratis. Iya, gratis semuanya. Jadi walaupun misalnya seandainya ada orang tua yang tidak bisa mendaftar kan minta tolong ke sekolah pun gratis Pak? Gratis. Semuanya gratis. Jadi sahabat AK semua, pendaftaran SPMB gratis dan itu tertera di spanduk Pak ya? Iya. Ada di spanduknya. Jadi nah itu berkaitan dengan itu Pak. Kalau seandainya terjadi pelanggaran pungutan gitu kan Pak di luar ketentuan, nah, itu. Bagaimana cara masyarakat mengadu? Apakah melalui ada kontaknya atau media sosial atau apa gitu Pak dari Dinas Pendidikan? Ya, jadi mungkin yang pertama mengadu langsung boleh. Karena kan kebanyakan si masyarakat kita di sini ya rata-rata itu kalau ada masalah tidak lewat media. Kebanyakan langsung datang. Oh iya. Yang saya tahu langsung datang mengadu langsung. Mengadu langsung boleh, langsung ke sekretariat, langsung ke Dinas Pendidikan bidang pembinaan pendidikan dasar. Insya Allah pasti ditangani. Itu kalau mengadu langsung. Tapi kalau mau lewat media sosialnya juga ada. Kita punya website SPMB juga ada. Di sana juga ada dibuka apa? Pengaduan. Kemudian juga ada IG-nya juga ada, kemudian FB-nya juga ada, TikTok-nya juga ada. Semuanya bisa mengadu lewat situ. Karena ada apa? Pengaduannya bisa lewat situ dilengkapi. Jadi untuk editor tolong ditambahkan ya editor ya. Jadi kontak-kontaknya atau media sosial yang dimiliki Dinas Pendidikan. Oke. Nah, ini berkaitan dengan adanya IKN yang berdampingan dengan kabupaten kita tercinta ini, Pak kan.
tentunya berdampak pada pertumbuhan jumlah penduduk kan Pak ya? Ya, Apakah Dinas Pendidikan sudah melakukan strategi untuk mengantisipasi nantinya jumlah penduduk atau jumlah pendaftar itu melebihi dari kuota yang disediakan dari tiap satuan pendidikan gitu Pak? iya, terima kasih. Jadi begini, di awal sudah saya sampaikan bahwasanya nanti suka tidak suka kita harus menghadapi kenyataan itu. Itu suka tidak suka. Ya, pasti nanti di SD pun akan ada kuota yang lebih. Kemudian di mana SMP jauh lebih parah. Kalau saya katakan SMP jauh lebih parah dibanding SD. Karena SD lebih banyak, ya kan? Nah, jadi kita sekarang di OIKN aja lah kita lihat. Kita belum membuka pendaftaran, sudah ada informasi bahwa di beberapa sekolah itu sudah masuk yang anak dari karyawan. Padahal ini kan jelas sudah secara sistem nggak bisa apa? Nggak bisa daftar ini. Oh iya. Bisa kita pastikan nggak bisa daftar. Gitu ya. Karena domisili tadi itu Ya, Pak ya? pertama domisili. Karena dia bukan masyarakat setempat kan, Iya. otomatis tidak bisa masuk ke dalam sistem. Tapi bukan berarti tidak bisa bersekolah. Sekali lagi, bukan berarti dia tidak bisa bersekolah. Nah, jadi apa yang harus kami lakukan gitu? Karena siapapun warga yang ada di PPU ini kan wajib untuk apa? Menerima atau mengenyam pendidikan, toh. Betul. Jadi solusinya kami berikan kesempatan mereka mendaftar setelah gelombang 1, gelombang 2 itu selesai. Oh, Jadi dia nggak usah masuk di situ. Karena kalau masuk di situ nggak bisa masuk ya. Menurut saya nggak bisa masuk ke sistem. Ketika dia mendaftar pun sudah apa? Sudah gugur ke sistem. Ya, jadi selesaikan gelombang 1, kemudian gelombang 2 selesai, ditutup. Kalau sekolahnya masih punya kuota kosong, daftar situ. Kalau tidak silakan mencari sekolah yang masih kosong. kosong. Intinya gitu. Kalau mau masuk negeri ya. Tapi kalau masuk swasta banyak. Heeh. Ya. Tentunya nanti akan jadi polemik gitu Pak ya. Ya. Apalagi pendatang gitu baru masuk sudah mendapatkan kuota tersendiri kan Pak? Benar-benar. Jadi di sisi lain sebenarnya kita ingin sedikit merubah mindset masyarakat itu. Bahwasanya pendidikan ini kan bukan tanggung jawab pemerintah saja. Salah satunya tanggung jawab apa? Ya, swasta juga kan. Nah, salah satunya kan ada dari Kemenag, ya kan. Kemudian ada juga swasta murni, ya kan. Nah, silakan lah kalau misalkan nggak keterima itu, ya kita mulai belajar lah bahwa memang kita belum memiliki ruangan yang cukup untuk menampung semua apa sesuai masyarakat kita yang ingin bersekolah, khususnya di kelas 1 dan di kelas 7 ya, SMP, ya silakan masuk di swasta yang lebih dekat, atau kalau memang mau masuk negeri itu biasanya agak jauh akhirnya, karena harus keluar dari domisilinya, dia akan jauh. Nah silakan, kalau memang mau masuk di sekolah yang kosong tapi lebih jauh, ya silakan, tapi atau ambil yang di swasta aja, yang masih seputaran domisilinya pasti ada, kalau masih aman. Ya, karena kita sendiri tidak bisa memprediksi kan Pak Nggak ya bisa. pertumbuhan jumlah penduduknya. Benar. Apalagi kita hanya berdasarkan data dari Dapodik Pak. Benar. Sementara ada anak-anak yang tidak bersekolah dari TK untuk pendataan itu kan Pak. Itu. Nah, sementara di KN ini nggak bisa dibendung, ya pergerakannya. Gitu. Terus Pak lanjut lagi kita. Atau Bapak silakan meminum dulu Pak. Oke sih. Untuk melegakan tenggorokan kita ini Pak. Karena pembahasannya lumayan berat ini. Karena seingat saya tahun lalu kan lumayan Banyak. kendala, bukan kendala sih Pak. Iya. Lebih tepatnya Iya. ada Pergerakan. ada demo waktu itu. Nah itu kira-kira tahun ini bisa meminimalisir itu nggak Pak? Ya. Jadi gini, berkaitan. Jadi sebelum ketika kemarin kita sosialisasi dari pusat menyatakan bahwa tidak boleh lagi ada penerimaan siswa yang tidak ditampung di mana? Di ruang belajar. Ya. Nah, kita sudah mencoba mencarikan strategi apa yang dilakukan. Karena pasti nanti datang lagi itu. Yang seperti kemarin itu. Kemarin itu hampir 100 ya kalau saya nggak salah. Hampir 100. Nah tahun ini akan berulang. Itu mungkin juga akan mendekati angka yang sama. Namun kami sudah mencoba lewat sosialisasi kemarin ya. Yang kami lakukan sudah. Kemudian kami sudah menghadap juga ke Komisi 2. Di Komisi 2 supaya kita satu kata gitu loh. Bahwasanya memang anak-anak tahun ini tidak bisa dipaksakan karena ruangan kita nggak ada, nggak mencukupi. Jadi silakan anak-anaknya dimasukkan ke swasta. Itu sudah kami sampaikan di Komisi 2. Ya biar nanti tidak ada lagi, ya artinya kalau kami ngomong ini mungkin nanti di Komisi 2 juga akan berbicara hal yang sama. Karena ini menyangkut masa depan anak itu juga. Kalau dipaksakan
ya sia-sia sih sebenarnya. Menjadi ikut kuliah tapi jadi anak titipan kan. Iya. Nah, jangan sampai seperti itulah. Karena kita masih ada Kemenak juga Pak ya. Ya masih ada MTS, Kemenak, MI, ya, masih ada. sekolah-sekolah swasta. Artinya kalau mau ke swasta masalah ini tidak ada. Betul. Ya, kalau mau pakai swasta nggak ada masalah. Seperti itu. Kemudian ini kan mungkin bagi masyarakat ingin mengetahui domisili atau jalur-jalur pendaftarannya begitu Pak. Bagaimana cara masyarakat mengetahuinya Pak? Apakah melalui tadi baliho itu aja atau ada cara lain Pak? Ya, jadi mungkin salah satu yang paling gampang kan yang mudah diakses itu kan ya baliho itu yang ada di mana? Di depan sekolah itu. Kalau yang lewat tadi, medsos juga mungkin sebenarnya bisa aja kan? Oh iya betul. Ya, kemudian nanti perpanjangan tangan kami sebenarnya kemarin tuh ya lurah dan desa itu. Seandainya dia memang bisa sejalan dengan kami, harusnya sudah ada sosialisasi juga pada masyarakat gitu loh. Ya kan setempat supaya informasi ini tidak putus hanya sampai di mana? Di sekolah selesai. Tapi ini sudah masuk sampai ke kecamatan kan kami sampaikan juga. Jadi artinya seharusnya ini sudah nyampe ke bawah. Insya Allah saya sih berharap tidak terlalu ekstrim seperti kemarin. Ya, tidak terlalu ekstrim seperti kemarin. Jadi harapan saya jauh lebih rendah walaupun memang ini tidak ada solusi seperti kemarin ketika kita harus menerima semua dengan memaksakan diri kan. Intinya memaksakan diri kalau saya katakan. Nah, insya Allah bisa kok, itu aman aja. Jadi masyarakat ini atau sahabat AK bisa lihat spanduk di tiap-tiap sekolah Pak Ada, ya? tiap sekolah ada. Itu lengkap itu di situ. Iya. Lumayan lengkap karena yang buat adalah saya. Ada lengkap di situ mulai dari sekolah, RT-nya Pak ya, RT-nya juga ada di situ, domisilinya kelurahan ada di situ. Mungkin kalau boleh kami tambahkan bahwa munculnya domisili ini kan bukan dinas pendidikan yang memunculkan. Ini kan diambil dari hasil rapat satuan pendidikan dengan RT. Oh iya betul. Ya, jadi yang menetapkan domisili itu kan RT. Jadi ketika ada yang mengatakan loh kok saya nggak masuk di domisili ini harusnya itu bukan dinas pendidikan yang menetapkan. Itu sudah ada rapat dengan RT. Ya seharusnya itu tidak menjadi polemik lagi untuk dipertengkarkan kan, tak jadi polemik lagi. Nah kemudian yang mungkin yang perlu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat ini cerdas-cerdas memandang jalur itu. Kan ada domisili, kemudian ada jalur afirmasi, kemudian ada mutasi, kemudian ada prestasi kan. Nah kadang-kadang karena menganggap anaknya itu prestasinya sudah bagus-bagus, semuanya dilarikan kemana? Ke prestasi. Padahal di jalur prestasi itu kapasitas jumlah yang diterima kan terbatas, jumlahnya kecil, enggak besar lah. Ya, tahun ini tuh mungkin kisaran hanya 25% dari total yang diterima. Ya, jadi pandai-pandai lah ketika kita hanya prestasi sampai tingkat apa? Tingkat kabupaten lah, ya kan? Banyak kabupatennya lalu seolah-olah sudah prestasi. Tapi harapan saya kalau hanya kabupaten mendingan lewat jalur domisili. Apalagi rumahnya sebelahan dengan sekolah, itu peluang lebih besar. Jadi harus lebih peka lagi lah memilih itu. Jangan terlalu jangan terlalu memaksakan saya prestasinya bagus saya masuk prestasi, jangan. Betul. Tapi dilihat juga siapa tahu lawannya di dalam malah nasional. Oh iya. Iya kan? Lepas peluangnya. Jadi poinnya prestasi itu beda-beda juga Pak ya? Beda-beda. Tingkat daerah mulai kan katakan dia ke kecamatan, kabupaten, nasional itu bahkan kalau ada yang internasional kan nanti tentunya nilainya beda. Nah sementara dibatasi oleh kota. Nah itu yang bikin kadang-kadang terjebaknya di situ. Nah makanya kalau memang dekat dengan rumah, kenapa nggak pakai domisili aja yang memang kita berada di seputar itu kan? Betul. Nah daripada mengambil resiko. Nah karena jalur yang dua tadi kan tidak bisa dipakai. Afirmasi itu kan hanya terbatas untuk anak-anak disabilitas. Betul. Ya kan? Kemudian yang mutasi ini kan bagi pekerja-pekerja, katakan ASN dan sebagainya yang memang mutasi dari luar masuk. Nah mereka punya jatah, harus diterima kan? Selama kuotanya masih ada dan masih masuk dalam 5% itu. Kan 5% aja jatahnya untuk mutasi. Nah seperti itu ya harus pandai-pandai. Artinya jangan gegabah juga ketika ya sudah anak saya prestasi, masukkan prestasi, tahu-tahu di situ anak-anak prestasi tinggi-tinggi. Lewat. Ya, pandai-pandai menyikapi juga untuk jalurnya. Mungkin seperti itu Mas. Nah, berkaitan dengan prestasi ya Pak ya. Kan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sudah punya ada sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga. Nah itu mungkin beberapa anak siswa sudah bercita-cita gitu Pak dari SD. Wah kalau saya SMP nanti saya ingin di kelas olahraga gitu. Nah untuk masuk di kelas olahraga itu apakah pendaftarannya di SPMB ini sama atau ada
juga jalur khusus Ya. melalui prestasi atau ada tes lain gitu Pak? Oh ya. Jadi intinya gini, baik PPDB maupun SPMB tidak boleh ada tes, itu satu. Yang kita pegang tidak boleh ada tes. Nah sekarang kita punya sekolah khusus olahraga itu kan di SMP 21. Ini apakah tes atau apa? Itu bukan tes, penjaringan. Penjaringan ini kan dia mau memanfaatkan yang jatah 25%. Iya. 25% itu dia pingin bahwa nanti anak yang mendaftar situ betul-betul anak yang memiliki apa? Kemampuan dan yang diharapkan oleh mereka. Makanya dia melakukan penjaringan. Penjaringan mengumpulkan anak-anak yang mendaftar itu yang prestasi. Betul. Nah, kamu jangan lewat apa? Jangan lewat domisili. Kamu masuk sini saja. Nah, begitu. Cuma mengarahkan saja, tapi bukan bagian daripada sistem SPMB loh. Dia tidak masuk karena Di luar itu ini Pak, kan belum masukkan, belum masuk apa? Sistem. Oh iya Pak. Betul. Hanya mengarahkan siswanya, kamu nanti karena mungkin persebagian, Iya. nanti daftarnya jangan lewat apa ya? Jangan lewat apa? Domisili. Kamu lewatnya prestasi aja, peluangmu lebih besar di sana. Karena kami menerima sekian, sementara jumlahmu hanya sekian aja kan? Ada kemungkinan. Jadi hanya mengarahkan saja. Cuman asumsi di lapangan seolah-olah SPMB di SMP 21 itu ada Tes tambahan. tes tambahan. Sebenarnya nggak boleh ada tes. Jadi bukan hanya penjaringan saja supaya anak-anak ini nggak salah apa? Nggak salah masuk. Jadi diarahkan saja bahwa oh kamu masuk ke mana? Ke jalur apa? Prestasi aja. Nah supaya yang jalur domisili tidak dipakai. Jadi dia bisa menerima lebih banyak di jalur domisili. Untuk masyarakat yang memang atau siswa-siswa atau murid yang tidak bisa masuk di jalur-jalur yang lain. Ini seperti itu. Jadi bukan bagian daripada tes tambahan. Bukan tes tambahan. Ya. Nah di situ itu apakah di SMP 21 Pak yang punya kelas khusus olahraga? Nah apakah juga sama persentase jalur-jalurnya gitu Pak dengan sekolah lain? Sama. Tetap sama? Sama. Oh berarti Jadi, tidak ada tidak ada keistimewaan. perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi jalur ini berlaku untuk jenjang SD dan jenjang SMP negeri dan swasta kayaknya sama itu. Sama. Sama, Pak, iya. Diperlakukan sama. Tadi sudah dibahas, jadi mungkin kita perlu mengingatkan lagi Pak ya, pendaftaran SPMB ini gratis untuk semua masyarakat, tidak ada perbedaan gitu. Baik mendaftar dari jalur manapun begitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak. Kami sudah diberikan wawasan, informasi, semoga bermanfaat terutama untuk masyarakat gitu Pak ya. Meminimalisir adanya konflik atau demo mungkin nanti Pak. Betul. Semoga masyarakat tercerahkan dari info tadi dan juga saya ingin berterima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia untuk menjadi tamu perdana kita. Terima kasih juga. Semoga Bapak makin sukses dan sehat selalu Pak. Amin. Doain juga semoga podcast ini terutama kami ini yang baru menjadi apa ya? Talk show pertama ini. Semoga dapat berlanjut episode-episodenya Pak. Ya, mungkin saya bisa tidur sedikit ya, untuk yang masyarakat kita nanti. Mudah-mudahan ini nanti bisa ditonton oleh masyarakat kita. Jadi kembali lagi bahwa SPMB ini semua dilakukan secara base system ya, base system. Jadi kalau tidak bisa masuk ke dalam sistem maka dipastikan akan batal. Ya, kemudian yang kedua, mari kita merubah mindset kita bersama untuk adik-adik kita yang tidak bisa kita terima di jalur atau lewat SPB, lewat jalur sistem tadi artinya tidak bisa diterima, ya silahkan untuk masuk ke sekolah-sekolah swasta yang juga sebenarnya kualitasnya juga tidak berbeda karena sama-sama memiliki guru yang berkualitas, jadi bisa diarahkan ke sekolah-sekolah swasta. Iya betul. Nah, mungkin demikian untuk closing. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Terima kasih untuk sahabat AK sekalian yang sudah bersedia menonton sampai akhir video ini. Semoga yang kami sampaikan dan Bapak Kabid tadi sampaikan bermanfaat dan bisa disebarluaskan kepada keluarga, teman, saudara yang membutuhkan info ini. Jangan lupa like, share, komen, follow, dan subscribe akun media sosial kami yang ada di bawah ini. Ya, editor, tambahin. Editor kerjaannya banyak. Oke, sahabat AK, kami akhiri. Sampai jumpa lagi dengan saya, Satrio, dan tim talk show Taka Talks. Ya. Oke, Taka Talks. Nah, ini dia. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.